Shalom, jumpa lagi di Klavus Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami rindu untuk Engkau terus bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa karena Kau begitu mengasihi hidup kami. Firman-Mu terus Kau berikan bagi kami. Karena Engkau mau kami terus bertumbuh di dalam kehidupan kekristenan kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Setiap kami dimampukan untuk mengerti apa yang Tuhan hendak sampaikan bagi kami semua. Inilah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba yang berkata-kata bahkan kami yang mendengarkan firman-Mu. Diberkatilah kehidupan setiap kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan yang diangkat bagi kita dalam kitab Efesus pada pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam dan ayatnya yang ketujuh menjadi bagian firman Tuhan bagi kita. Demikian bunyi firman-Nya, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, kita bersyukur bahwa ketika kita yang percaya kepada Yesus, karunia atau kasih karunia telah diberikan bagi kita semua. Saudara dan saya tidak hanya menjadi orang yang percaya kepada Yesus yang disebut orang Kristen, tidak. Tetapi kita tidak saja sekedar itu, tetapi saudara dan saya di dalam menjalankan kepercayaan kita kepada Yesus, kita telah diberikan kasih karunia itu. Kasih karunia itu diberikan bagi kita sudah pasti ada tujuannya. Saya percaya Dia tidak hanya saja memberikan kasih karunia itu kepada kita, tetapi pemberiannya kepada kita memiliki tujuannya. Namun sebelumnya saya ingin mengajak saudara untuk melihat bahwa lewat peristiwa kematian, kebangkitan, dan sebelum Dia naik ke surga, Dia telah memberikan Roh-Nya bagi kita semua. Dan Dia tidak saja menyelamatkan kita lewat peristiwa kematiannya dan kebangkitannya, tetapi lebih daripada itu, ketika Dia menghembuskan Roh-Nya kepada saudara dan saya, itu berarti Dia memberikan suatu kehidupan yang baru bagi kita. Karena tadi awalnya saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak bisa menghampiri Tuhan dengan baik karena kita sudah putus hubungan roh dengan Tuhan. Roh kita sudah menjadi mati. Apa yang kita jalani, kekristenan yang kita jalani adalah kekristenan yang sia-sia. Kita tidak menjalaninya dengan baik dan benar, tapi kita bersyukur kepada Allah Bapa kita karena lewat anaknya Yesus Kristus, saudara dan saya diberikan Roh-Nya lewat peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sebelum Dia naik ke surga, Yohanes 20 ayat 22 katakan, Dia menghembuskan Roh-Nya kepada saudara dan saya. Itu berarti ketika Dia memberikan Roh-Nya kepada kita, maka kehidupan saudara dan saya sudah menjadi baru. Itulah kasih karunia yang Dia berikan bagi kita. Nah, kalau kita sudah menerima kasih karunia itu, marilah kita hidup sebagai orang-orang yang menerima kasih karunia itu. Itu berarti saudara dan saya tidak bisa hidup menjadi orang Kristen yang hidup seenaknya, melakukan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Tetapi ingat, tujuan kita hidup di dunia dengan roh yang baru itu, kita hidup hanya untuk Tuhan. Kita hidup hanya untuk mempresentasikan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga ketika saudara dan saya dapat hidup mempresentasikan Tuhan dalam hidup kita, kita hidup untuk Tuhan, maka kita tidak akan mudah untuk digoyahkan dengan berbagai-bagai angin pengajaran. Kita akan menjadi orang Kristen yang teguh. Kita akan menjadi orang Kristen yang kuat. Apapun yang datang kepada kita, ajaran-ajaran pengajaran itu tidak akan pernah menggoyahkan iman percaya dari saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, bersyukurlah akan kasih karunia yang telah Dia berikan kepada kita. Ingat, Dia tidak saja menyelamatkan kita, tapi lebih daripada itu, Dia mau saudara dan saya hidup melakukan apa yang Ia inginkan. Jadi
secara tidak langsung kita hidup hanya untuk Tuhan. Kita hidup hanya untuk mempresentasikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang Kristen yang hidupnya tidak bisa mempresentasikan Tuhan, tandanya dia tidak menyadari akan Roh Kristus yang ada dalam hidupnya. Orang Kristen yang tidak bisa hidup mempresentasikan Tuhan, tandanya dia tidak menghargai kasih karunia yang telah diberikan di dalam kehidupannya. Jangan kau hidup jadi orang Kristen yang seenaknya, hidupmu mabuk, hidup dalam persinahan, hidup dalam dosa, suka main judi dan lain sebagainya. Tapi marilah kau hidup sebagai orang Kristen yang sudah menerima kasih karunia itu. Kalau kita hidup menjadi orang Kristen yang hidup di dalam kasih karunia itu, saya katakan kepada saudara, kita mampu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu saudara, mari kita belajar hidup sebagai orang-orang yang sudah memiliki kasih karunia dari Tuhan. Dengan cara bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang memiliki kasih karunia. Saudara harus mampu untuk mempresentasikan Tuhan melalui hidupmu. Engkau harus mampu menunjukkan kepada orang lain kalau Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang bukan saja berjanji, tetapi ia pun juga Tuhan yang bisa menepati janjinya. Ketika engkau bisa hidup demikian, maka tandanya engkau hidup menghargai kasih karunia yang telah ia berikan di dalam kehidupanmu. Jangan hidup jadi orang Kristen yang lemah, hidup stres, hidup frustrasi, hidup dalam banyak masalah lalu engkau menjadi orang yang putus asa, khawatir dan lain sebagainya. Kalau kita hidup demikian, tandanya kita tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Tapi kalau kita hidup terus berkemenangan, maka pasti kita bisa menjadi orang-orang yang menghargai kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita. Dia akan terus menyatakan firman-Nya bagi kita, memampukan saudara dan saya yang sudah menerima kasih karunia itu untuk kita hidup di dalam kasih karunia yang telah Ia berikan bagi kita. Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Hari ini kami boleh disingkapkan tentang kehidupan kami yang boleh menerima kasih karunia daripada Tuhan. Ajarilah kami agar kami tidak saja menerima kasih karunia itu, tapi kami dapat menjalani hari-hari hidup kami dengan kasih karunia yang telah kami terima dari dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau ada dalam hidup kami, Engkau bekerja di dalam kehidupan kami, maka kami pun dimampukan untuk hidup berkemenangan. Kami dimampukan untuk hidup menjadi berkat bagi orang lain. Kami dimampukan untuk terus dapat mempresentasikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami, agar kami tidak saja mendengarkan firman-Mu, tapi kami juga melakukannya. Haleluya, terima kasih banyak Bapa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.